Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Intan Tita Ramadhani dengan NIM 236151019. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang skandal korupsi pengadaan minyak mentah, meningkatkan kesadaran akan dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta mendorong transparansi dalam tata kelola energi. Selain itu, video ini bertujuan mendukung upaya penegakan hukum dan mengajak pemangku kepentingan untuk melakukan reformasi agar kasus serupa tidak terulang. Baik, kita telah melihat sedikit cuplikan dari video tersebut. Kasus korupsi dalam pengadaan minyak mentah di Indonesia menjadi salah satu skandal keuangan terbesar yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Dugaan praktik impor minyak mentah melalui perantara dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Kerugian akibat praktik ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Jumlah yang sangat besar ini berasal dari beberapa faktor, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri yang tidak sesuai kebijakan, pembelian minyak impor dengan harga tidak wajar, serta subsidi dan kompensasi yang membebani keuangan negara. Baik, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka yang terdiri dari pejabat tinggi Pertamina dan pihak swasta yang berperan dalam transaksi ilegal minyak mentah dan produk kilang. Tersangka utama dari kalangan penyelenggara negara adalah Rifa Siahaan, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Selain itu, beberapa pejabat lainnya seperti Sani Dinar Saifuddin, Yogi Fernandi, dan Agus Purwono juga turut terseret dalam kasus ini. Sementara dari pihak swasta, tersangka utama adalah Muhammad Keri Ardianto Riza, pemilik PT Navigator Katulistiwa yang diduga memperoleh keuntungan besar dari impor minyak mentah dan produk kilang. Selanjutnya, hasil investigasi menunjukkan bahwa pejabat Pertamina dengan sengaja menolak minyak mentah produksi dalam negeri dan menggantikannya dengan minyak impor melalui perantara. Harga minyak ini telah dimanipulasi, menyebabkan harga BBM menjadi lebih mahal. Pemerintah pun terpaksa mengalokasikan subsidi dalam jumlah besar untuk menutup selisih harga yang seharusnya bisa ditekan jika tata kelola energi lebih transparan. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 96 saksi, 2 ahli, serta menyita hampir 1.000 dokumen sebagai barang bukti. Nah, pada dampak ekonomi, kasus ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga pada perekonomian nasional. Harga BBM yang lebih tinggi akibat korupsi ini telah meningkatkan biaya transportasi dan operasional industri, menyebabkan inflasi, serta menekan daya beli masyarakat. Jika impor dilakukan dengan harga wajar, subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah bisa jauh lebih rendah. Dengan demikian, dana yang terselamatkan dapat dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah perlu segera melakukan reformasi tata kelola energi agar praktik korupsi seperti ini tidak terulang. Transparansi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM harus ditingkatkan dengan pengawasan yang ketat dari lembaga independen. Indonesia juga harus mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan mengoptimalkan produksi minyak mentah dalam negeri. Jika minyak dari kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS dapat diserap oleh kilang dalam negeri, maka kebutuhan impor akan berkurang dan negara tidak perlu bergantung pada perantara yang memainkan harga. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas. Hukuman berat bagi para pelaku korupsi diperlukan untuk
untuk memberikan efek cerah dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Korupsi dalam negeri pengelolaan energi harus dihentikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa korupsi dalam sektor energi tidak boleh dibiarkan. Kejaksaan Agung harus memastikan bahwa keadilan harus ditegakkan dan negara tidak lagi dirugikan oleh praktik-praktik ilegal seperti ini. Menuju tata kelola energi yang bersih dan transparan.